Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes seleksi kemampuan dasar atau SKD, khususnya untuk tes intelijensi umum atau TIU. Sebelumnya, jangan lupa untuk di-subscribe. Mungkin kita ingat kembali terkait apa saja jenis dari tes intelijensi umum atau TIU. Yang pertama ada kemampuan verbal, yang kedua ada kemampuan numerical, dan yang ketiga ada kemampuan figural. Nah, kemampuan verbal itu sendiri terdiri dari analogi, sinonim, antonim, silogisme, pengelompokan kata, serta analitis. Sementara kemampuan numerik terdiri dari berhitung, di sini diharapkan bisa menghitung cepat, lalu soal cerita, deret angka, serta perbandingan. Selanjutnya, figural. Kemampuan figural terdiri dari analogi gambar, ketidaksesuaian, dan serial. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan berhitung cepat. Kita lihat ke soal pertama. Di sini nilai dari akar, ya ini akarnya untuk semua. Akar di dalam akar lagi 5 kuadrat kali 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 3. Nah, di sini akan berlaku sifat jika A pangkat N ya dikali dengan A pangkat M, maka pangkatnya bisa kita jumlah sehingga A sama dengan M N tambah M gitu ya. Nah, sehingga di sini pangkat 2, 5 dan 3 bisa kita jumlah. Sehingga hasilnya adalah akar, lalu di dalam akar lagi 5, 2 tambah 5 7 tambah 3 10. Berarti di sini pangkat 10 ya. Nah, selanjutnya tanda akar ini artinya adalah misalnya akar dari A itu adalah A pangkat setengah. Berarti ini akan sama dengan akar dari 5 kali 10 pangkat setengah untuk akar yang pertama. Sehingga di sini 10 dikali setengah itu adalah 5. Sehingga di sini 5 pangkat 5, akar 5 pangkat 5. Nah, sini akar lagi, ini berarti akar 5 pangkat 5, pangkat lagi setengah. Nah, berarti 5 kali setengah adalah 2 setengah. Sehingga di sini 5 pangkat 2, 1/2. Nah, ini kita tahu bahwa ini juga akan berlaku sebaliknya. Maka ini akan berlaku 5 pangkat 2 ditambah ya dikali 5 pangkat setengah. 5 pangkat 2 itu adalah 25, 5 pangkat setengah itu adalah akar 5. Sehingga hasilnya adalah 25 akar 5. Oke, semoga bisa dipahami. Soal kedua, nilai dari 33 1/3% dikali 0,15. Nah, untuk mudahnya kita ubah ini menjadi pecahan. 33 1/3% dikali 0,15. Sehingga ini kita jadikan ke pecahan biasa dulu. 33 kali 3 adalah 99 tambah 1 adalah 100/3. Nah, di sini ada persen. Boleh kita rubah, persennya boleh tidak. Misalnya tidak kita rubah, maka menjadi seperti ini, 100/3%. Lalu 0,15 itu adalah 15/100. Maka 100-nya bisa disederhanakan. 15 dan 5 juga bisa disederhanakan. 15 bagi 5 adalah 5. Berarti sisa persen. Sehingga hasilnya adalah 5%. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya. Jika P adalah P sama dengan 314 dikurang 314/4. Sementara Q adalah 314/4. Maka pernyataan yang benar adalah, nah ini bisa kita jadikan dulu pecahan menjadikan pecahan gitu ya. Maka di sini untuk menjadikan pecahan berarti kita samakan penyebut jadi per 4, berarti 314 dikali 4 itu adalah 1256 dikurang dengan 314/4. Di sini 1256 dikurang 314 itu adalah 942/4. Kita dapat nilai P itu adalah 942/4, sementara nilai Q tadi adalah 314/4. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa 942 itu lebih besar dari 314.
14, sehingga P besar dari Q. Maka jawabannya yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. 16 2/3% ya dikali 10,5 dikali 22/7. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, berarti 16 kali 3 48 tambah 2 50 per 3, persennya boleh dijadikan per 100, berarti 3 kali 100 300 dikali di sini 10,5 boleh kita tulis menjadi 105 per 10 ya, dikali 2 kali 7 14 tambah 2 16 per 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama bagi 50 1, 300 bagi 50 6 ya, dikali, nah ini juga bisa disederhanakan sama-sama bagi 5, 105 bagi 5 21, kemudian 10 bagi 5 2, lalu dikali 16 per 7. Nah, kita lihat apa yang bisa disederhanakan. Di sini 7 dan 21, berarti di sini 3, lalu di sini 3 dan 6, berarti di sini 2 ya. Berarti 1 kali 1 kali 16 adalah 16 per 2 kali 2 4. 16 per 4 adalah 4. Maka jawabannya yang C. Oke, semoga bisa diikuti sampai di sana. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini 7,5 ya dibagi dengan 4/10 ditambah 16%. 16% berarti 16 per 100 dikali dengan 827 per 100 ya. Ini langsung aja mungkin kita rubah. 7,5 itu adalah 15 per 2 ya. Berarti di sini 15 per 2 harus kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti kita sama-sama jadi per 100. 100 bagi 10 10 tambah dikali 4 berarti 40 ya, tambah 16 berarti 56 dikali 827 per 100. Maka ini bisa kita jadikan operasi kali ya untuk yang bagi, berarti 15 per 2 kali 100 per 56 kali 827 per 100. Nah, ini bisa disederhanakan. Nah, selanjutnya kita kalikan 15 kali 827 itu 12.405, dan 12 kali 2 kali 56 adalah 112, sehingga disederhanakan adalah 110,76. Maka jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 6. 0,5 itu sama dengan setengah dikali 5 kuadrat itu adalah 25 ditambah 2 kali 1/4 dikali 25% itu juga 1/4, sehingga di sini menjadi 25 kali setengah adalah 25 per 2 ditambah di sini 2 kali 1 kali 2 berarti 2 lalu pernya ini kan per 1 ya, 1 kali 4 kali 4 berarti 16 per 16. Ini bisa kita sederhanakan menjadi per 16 mungkin ya. 16 bagi 2 8, 8 bagi 25 8 kali 25 berarti 200 ya, tambah 2 berarti 202 per 16. Kita sederhanakan menjadi 101 per 8 ya. 101 per 8 itu adalah 12,625, sehingga jawabannya yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Nilai dari 7 per 33 bagian dari 1023 itu berapa? Nah, untuk mudahnya berarti 1023 kita sederhanakan dengan 33, berarti 1023 dibagi 33 itu adalah 31. 31 kali 7 adalah 217. Maka jawabannya yang C. Nah, selanjutnya jika A tambah B kuadrat, A tambah B kuadrat itu sama dengan 36, maka ini berlaku adalah sama-sama di akarkan, berarti menjadi A tambah B, akar dari 36 adalah 6 ya. Lalu
A kurang 2B sama dengan 18. Berarti ini A kurang A habis, B kurang min 2B, berarti jadi plus. Jadi B tambah 2B adalah 3B. 6 kurang 18 adalah min 12, sehingga B-nya min 4 ya. Selanjutnya tadi A tambah B itu sama dengan 6, sehingga A saja berarti 6, ini pindah ruas, B-nya jadi min 4, pindah ke sini jadi tambah 4. Berarti A-nya jadi 10. Maka hasil A kali B, A-nya 10, B-nya min 4. 10 kali min 4 adalah min 40, sehingga jawabannya yang D. Kita lanjut soal berikutnya. 16 2/8% dari P, berarti itu kali P, itu sama dengan 13. Nah, maka kita sederhanakan 16 kali 2/3 ya, bukan per 8. 16 kali 3, 48 tambah 2 berarti 50. 50/3 ya, persennya berarti 300 ya, dikali P itu sama dengan 13. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 30. 300 bagi 56 kali P sama dengan 13 ya, berarti 1/6 P itu 13, maka P adalah 13 kali 6, sehingga hasilnya 78. Maka jawabannya A. Oke, soal terakhir, akar dari 8/12 kuadrat dibagi 1/12 kuadrat. Maka ini adalah akar dari 8 kuadrat 64, akar dari kuadrat dari 12 144 dikali ya, ini dibalikkan jadi 12 kuadrat 144/1. Maka ini bisa disederhanakan, berarti 64 kali 1 adalah 64, 1 kali 1 adalah 1, 64/1 adalah 64. Berarti akar dari 64 adalah 8. Oke, di sini tidak ada jawabannya ya. Mungkin itu aja soal yang kita bahas pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.